Bab 776. Tempat tinggal pengasingan. Kingston Jiang adalah Injil keluarga Tang. Selama periode ini, keluarga Tang memanfaatkan identitas Kingston Jiang untuk bangkit dan berkembang di Jiangzhou. Sekarang di Jiangzhou, tidak ada yang berani menyinggung keluarga Tang. Bahkan keluarga Super juga harus menghargai keluarga Tang. Dalam waktu yang singkat, bisnis keluarga Tang beberapa puluh kali lipat dalam beberapa bulan. Kini perusahaan keluarga Tang juga bersiap memasuki pemasaran. Begitu Yongel masuk ke pemasaran, itulah saatnya untuk mendapatkan uang. Jadi, melihat kebangkitan Kingston Jiang, Kelantang tersenyum tidak bisa menutup mulutnya. Dia berjalan kemari. "Kakak ipar, kamu sudah bangun, bagus sekali. Kingston Jiang masih perlu istirahat. Jika tidak ada masalah, kamu kembali dulu." Kelutang mengeluarkan perintah pengusiran. "Ya, baiklah." Kelantang juga mengerti situasi, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Kelutang baru bertanya, "Suamiku, bagaimana perasaanmu sekarang?" Kaki tangan tidak bisa bergerak, di dalam tubuh tidak memiliki kekuatan sedikit pun, Kingston Jiang berkata pelan. Saat ini dia belum mencapai syarat untuk mengamalkan kitab suci 9 matahari. Karena masih ada vitalitas di dalam tubuhnya sekarang. Belum mencapai keadaan di mana semuanya punah, hampir mati. Wajah Kelutang serius, dan kata, "Aku dengar kakek bilang Dimas Jiang menghisap keterampilanmu dan menyakitimu. Aku tidak tahu keterampilan jahat apa yang dilatih Dimas Jiang, ternyata bisa menghisap kekuatan orang lain." Ekspresi Kingston Jiang juga menjadi serius. Dia adalah tingkat alam ke-8, rasi bintang energi Qi-nya sangat menakutkan, sangat mendominasi, dan sekarang Dimas Jiang telah menghisap energi Qi-nya. Lalu seberapa kuat Dimas Jiang? Dia tidak bisa membayangkannya. Hei! Dia menghela nafas tak berdaya dan memikirkannya. "Suamiku, kita cari tempat tinggal pengasingan. Aku akan mencari cara untuk menyembuhkan anggota tubuhmu dan memulihkanmu ke keadaan normal," Kelutang berkata. Sekarang dia ingin membawa Kingston Jiang pergi ke tempat yang tidak ada orang, untuk menjalani kehidupan yang santai. Dia tidak ingin mengurus urusan dunia luar, dia juga tidak ingin tinggal di Jiangzhou, tinggal di keluarga Tang. Kamu atur saja." Kingston Jiang mengangguk ringan. "Baik, aku akan segera membuat pengaturan. Suamiku, kamu istirahat, aku di luar." Kelutang berkata, lalu berbalik dan pergi keluar pintu untuk menelepon, dan mulai mengatur untuk pergi bersama Kingston Jiang. Dan Kingston Jiang menutup matanya. Di dalam benaknya, muncul permintaan untuk mengamalkan kitab suci 9 matahari. Sekarang, situasinya hampir tercapai, tetapi masih sisa sedikit. Ini membuatnya merasa sangat dilema. Apa mungkin dia masih ingin mencari seseorang dan menyakiti dirinya sekali lagi? Tidak memikirkan hal itu lagi. Dia mulai merenungkan kitab suci 9 matahari. Dalam benak, metode pelatihan kitab suci 9 matahari muncul. Segera, Kelutang berbalik. Melihat Kingston Jiang menutup mata dan beristirahat, dia tidak pergi mengganggu, hanya menjaga samping. Tidak lama kemudian, beberapa orang berjas hitam datang. Orang-orang ini mengambil tandu dan membawa Kingston Jiang pergi dari rumah sakit, dan diam-diam naik ke kendaraan komersial yang tidak memiliki plat nomor. Kepala Kingston Jiang terasa pusing. Dia hanya merasa dirinya berada di pesawat. Setelah pesawat terbang cukup lama, kemudian naik ke mobil lain. Setelah beberapa belokan, akhirnya sampai di tempat terpencil. Ini adalah sebuah desa kecil, desa ratusan keluarga, satu orang pun tidak ada.
Di luar desa, Kingston Jiang duduk di kursi roda. Kelutang menunjuk ke bagian depan desa dan berkata, "Suamiku, ini adalah desa yang aku beli. Aku telah membeli semua tanah di dekatnya. Mulai sekarang, kita akan menghabiskan sisa hidup kita di sini." Kingston Jiang melihat pemandangannya. Desa itu kecil, meskipun tidak ada orang. Rumah-rumah di desa itu masih utuh. Di belakang desa adalah jalur pegunungan. "Baik." Kingston Jiang mengangguk pelan. Selanjutnya, Kelutang mendorong Kingston Jiang masuk ke desa. Datang ke pusat desa. Ada rumah yang relatif baru di sini. Setelah memasuki rumah, bagian dalam benar-benar diperbarui. Semua perabotan diganti. "Suamiku, ingin makan apa? Aku akan memasaknya untukmu. Apapun." Kingston Jiang tidak memiliki nafsu makan. Tinggal di rumah adalah keinginan terbesarnya sepanjang waktu. Meskipun sekarang sudah bertempat tinggal, tetapi dia tidak senang hati. Karena dia tidak ingin hidup di tempat yang tidak ada orang tahu dengan penyesalan. Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Kelutang memberi pesan, kemudian pergi ke dapur. Kingston Jiang sedang duduk di kursi roda, ingin bergerak tetapi tidak bisa bergerak. Karena Dimas Jiang sangat kejam. Energi Qi yang mengerikan menghantam tubuh Kingston Jiang dan langsung melumpuhkan anggota tubuhnya. Setelah dikirim ke rumah sakit juga memeriksanya, dan tidak dapat diselamatkan, hanya anggota tubuh yang diamputasi. Tapi Kelutang tidak meminta untuk diamputasi. Dia memang adalah seorang petarung. Dan dia juga master super kuat, ditambah lagi mendapat kitab racun. Seperti kata pepatah, jika ingin menyakiti orang, maka harus belajar menyelamatkan mereka terlebih dahulu. Ada banyak cara untuk menyelamatkan nyawa di kitab racun. Kelutang sangat percaya, selama dia sepenuhnya memahami kitab racun, Kingston Jiang pasti akan sembuh. Kingston Jiang sedang duduk di kursi roda, hanya melihat keluar jendela seperti ini. Orang-orang di sini telah pindah, tetapi masih ada beberapa binatang buas di jalan desa. Ayam, bebek, anjing, del. Kingston Jiang juga bisa menebak, sebelumnya ada orang di desa ini. Hanya saja Kelutang menghabiskan uang untuk membeli desa dan tanah penduduk desa, dan penduduk desa pindah. Hal ini menyebabkan ini menjadi desa kosong. Meski ada penyesalan di dalam hati. Tetapi saat melihat pemandangan di luar jendela dan pemandangan seekor anjing mengejar ayam betina, Kingston Jiang juga merasa puas. Jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Jika menghabiskan sisa hidup di kursi roda. Namun bisa ditemani oleh wanita tercinta, itu juga sebuah kebahagiaan. Segera Kelutang selesai menyiapkan makanan. Masakan rumah yang sangat sederhana. Walaupun bentuknya jelek, tapi rasanya enak. Kingston Jiang melihat wajah Kelutang yang ternoda minyak dan asap, ingin mengulurkan tangan untuk menyekanya, tetapi tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Kelutang mengambil sumpit, mengambil sayuran, dan meletakkannya di tepi mulut Kingston Jiang. Kingston Jiang membuka mulutnya dengan ringan, masuk ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya dengan ringan. Adegan ini sangat hangat. Dan juga sangat menyedihkan. Pada periode waktu berikutnya, Kingston Jiang dan Kelutang tinggal di desa kecil ini tanpa ada orang lain. Kingston Jiang setiap hari duduk di kursi roda, sementara Kelutang pergi bertani, memelihara ayam sendiri, dan menanam sayuran sendiri. Pada saat ini, dia tidak memiliki sikap wanita cantik nomor 1 di Jiangzhou. "Suamiku, ayam betina sudah bertelur." Suara panggilan Kelutang terdengar dari luar halaman. Dia mengenakan pakaian biasa,
Dengan beberapa noda tanah di tubuhnya, rambut hitam panjangnya diikat dengan santai ke belakang kepalanya. Di tangannya ada beberapa butir telur. Ada senyum cerah di wajahnya yang sedikit kotor. Mengangkat telur di tangan. Lihat, ini telur ayam yang kita pelihara. Siang ini kita punya makanan enak. Melihat senyum di wajah Klutang, Kingston Jiang juga merasa sangat puas. Dia sudah lama tidak melihat Klutang tersenyum. Meskipun tidak mengenakan pakaian mewah atau glamor, Kingston Jiang merasa Klutang adalah yang paling cantik dan paling polos di dunia ini. Pada saat ini, Kingston Jiang merasa puas. Suamiku, kamu jemur sebentar di bawah sinar matahari, aku akan menggoreng telur. Klutang berkata dan memasuki rumah. Kingston Jiang bersandar di kursi. Sekarang dia bahkan tidak bisa bergerak, dan harus bergantung pada wanita untuk segala hal. Hatinya merasa sangat tidak nyaman. Ini bukan kehidupan yang dia impikan. Tidak bisa, aku harus mendapatkan kembali kekuatanku. Kehidupan seperti ini bukanlah yang aku inginkan. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku di kursi roda. Bersambung.